Lama menghilang dari dunia entertainment yang telah membesarkan namanya, belum lama ini Andara Early membuat heboh banyak orang usai unggahan fotonya viral di media sosial. Ya, secara mengejutkan, Andara mengaku selain sibuk menjadi ibu rumah tangga, ibu dua anak itu juga bekerja sampingan sebagai sopir antar jemput anak. Andara barangkali hanyalah satu dari sedikit selebriti tanah air yang banting setir dengan menggeluti bisnis lain. Dan kini, di tengah kesibukan barunya, Andara berharap pekerjaan yang ia jalani saat ini dapat menginspirasi banyak orang untuk tidak malu bekerja apapun. Gitu, kenapa tiba-tiba untuk hal, ya nggak tahu ya, zaman sekarang agak bingung aja ngerasa, kayaknya aku biasa aja ngelakuin sesuatu yang biasa aja dan orang normal itu juga banyak melakukan hal itu gitu. Tiba-tiba masuk berita dan beritanya juga jadi viral di sosial media tersebut gitu kan. Terus ya udah akhirnya jadi ya udah, kalau misalnya ternyata menjadi sesuatu yang baik gitu ya, dalam arti itu bisa menjadikan inspirasi atau motivasi bagi orang-orang yang ternyata juga mempunyai permasalahan yang sama, kondisi kehidupan yang sama, mungkin bisa jadi oh ternyata si ini aja bisa kok begitu, mau kok, kenapa kok aku enggak gitu. Jadi ya kalau aku sih ngeliatnya kayak gitu aja. Bukan berarti aku jadi ngerasa oh sombong di gue gitu, enggak kan. Ya semuanya sama aja sih, nama ya embel-embel artis itu cuma embel-embel doang gitu, bukan sesuatu hal yang harus dibanggakan sampai gimana. Gitu. Oh ya sebagai ibu rumah tangga aja sih sebenarnya gitu, lagi menikmati karena kemarin kan udah kerja terus kan dari umur 16 tahun, kayaknya ya udah deh waktunya mungkin sekarang aku untuk ya udah jadi menikmati aja dulu jadi ibu rumah tangga. Kerjanya ngapain? Ya udah, namanya juga ibu rumah tangga kan, ngurus anaknya ngapain, mulai dari bikinin makanan, ngurusin dia, perintilannya, sekolah dan lain-lain, sampai antar jemput pulang pergi, dia mau sekolah, mau les apa segala macam juga ya urusan kita. Ya antar jemput itu kan tadinya gini, aku kan antar jemput anakku, ada kendaraan, masih ada space lah di mobilnya. Terus habis itu one day aku ngeliat ada anaknya, ada temennya Gamila di sekolah, kok dia pulang naik ojek online ya, dan aku tahu itu temennya dia gitu. Aku hubungin lah ibunya, ini kok anaknya naik ojek online, nggak apa-apa, oh iya itu ternyata langganan gitu. Ya udah mau aku anterin aja nggak, karena kan sekolah anak-anak zaman sekarang kan rumahnya kan nggak terlalu jauh-jauh dari sekolah kan, jadi enaknya gitu. Aku anterin sekali dua kali, ternyata dia nggak enak jadinya karena orang tuanya bekerja. Udah aku bayar aja deh, aku bayar gimana, aku jadi ya udah nggak apa-apa, boleh, aku juga nggak keberatan gitu, biar sama-sama fair, dia bilang gitu. Oh ya udah oke. Dari situ ternyata berkembang. Ada juga orang tua yang ngerasa aku juga butuh, aku juga mau dong, soalnya aku juga kerja nih, aku juga nggak selalu bisa jemput anakku, bla bla bla, jadi kerepotan. Nah, udah dari situ berkembang, ya udah sekarang yang tadi yang cuma 1-2 anak sekarang bisa jadi 11 anak, 10-11 anak. Repotnya paling pada saat pulang sekolah ya, karena kan kita harus nungguin satu-satu, ada yang belum keluar, ada yang udah keluar kelas, kan itu kita harus panggilin anak-anaknya. Ada yang belum keluar kelas, tapi ada juga yang udah keluar tapi tiba-tiba dia udah ada terus lagi main gitu kan. Jadi namanya juga anak-anak, tapi ya udah dibawa enjoy aja semuanya, karena aku pikir ya mindsetnya aku tuh harus ini teman-teman anakku gitu, ini teman-teman anakku ya sama aja kayak anakku lagi main bareng sama mereka terus pulangnya aku anterin. Nah itu, jadi mindsetnya harus kayak gitu. Jadi kitanya juga nggak ada beban untuk yang kayak nganterin anak orang nih gitu, biarpun kita dibayar ya gitu, tapi kan tetap aja kalau misalnya mindsetnya capek nih nganterin anak orang jauh gini-gini, kita harus have fun, hati kita tuh nggak boleh sepicik itu gitu. Jadi kita hati sama pikiran tuh harus yang ini kita lagi nganterin anak orang yang lagi main sama anak kita gitu ya, kita anterin pulang ya. Itu bukan sesuatu hal yang akan kita bawa mati juga gitu, jadi yang biasa aja gitu, nggak usah kalian kalau mau berteman sama aku ya karena aku orangnya seperti ini, bukan karena ada apanya gitu ya, kita apa adanya aja gitu kan. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu gengsi juga gitu. Yang penting kita ngerjain sesuatu hal yang halal gitu kan, tidak merugikan orang lain, malah mungkin bisa membantu orang lain, itu malah jadi berkahnya berkali lipat gitu ya. Jadi kita
rezekinya kita dapat gitu, tapi pahalanya juga kita mungkin insya Allah kita bisa dapetin juga. Jadi ya niatnya kayak gitu aja, motivasi buat orang-orang bahwa embel-embel artis itu bukan berarti lo jadi supir antar jemput, lo sekarang jualan gini, oh pasti udah ngelaku, oh udah jadi miskin lah gini-gini. Jangan melabelkan seseorang dari segi seperti itu, karena belum tentu dia kaya itu dia bahagia gitu kan, belum tentu dia sukses itu dia nggak punya utang di belakangnya gitu ya. Kita ngeliat wah setiap liburan dia pasti liburan ke luar negeri, di sosial media dia bergelimang harta gini-gini, tapi bukan berarti dia nggak punya utang gitu kan, utangnya juga mungkin banyak ya. Kita nggak pernah tahu lah masalah orang, tapi nggak usah ngurusin orang lain, toh masalah kita sendiri juga udah banyak gitu. Jadi ya hiduplah dibawa enjoy aja gitu kan. Kita mau berteman sama siapa aja, hayu monggo. Makin kesini juga, yang penting teman-teman juga punya kita harus mencari teman yang berkualitas lah buat diri kita ya, kebaikan masa depan juga. Andara Early mengaku enjoy menjalani kesibukannya saat ini. Pemenang Gadis Sampul 1995 itu tidak ambil pusing dengan anggapan orang yang menduga karirnya habis di panggung hiburan Indonesia. Lantas, benarkah Andara Early sudah tidak lagi merindukan dunia entertainment yang telah membesarkan namanya itu? Dan seperti apa pula cerita Andara yang mengaku pernah bekerja di kantoran? Ya kalau kangen ya pasti kangen, karena itu kan passion ya, bohong aja kalau aku nggak kangen, karena kan dari umur 16 tahun setiap hari aku mulai foto, siaran radio, kemudian syuting iklan, sinetron, video klip, apa semuanya gitu, itu hampir setiap hari aku lakuin gitu. Jadi kalau misalnya kangen ya pasti kangen, karena itu adalah kegiatan yang nggak usah kerja, bisa dibilang itu kerjaan yang aku nggak perlu mikir gitu. Kalau misal kantoran kan aku harus mikir ini harus aku ngapain ya, tunggu ini aku harus bikin plannya begini gitu. Dan kalau kerja di dunia entertainment ya, itu aku udah nggak perlu mikir lagi, karena ya udah mendarah daging lah istilahnya seperti itu. Aku tuh kan berkarir di dunia entertainment dari umur 16 tahun. Berarti kalau misal sekarang itu udah hampir 30 tahun yang lalu gitu. Tahun 2016 itu aku lagi masa-masanya jenuh sejenuh-jenuhnya gitu di dunia entertainment ini. Mau kerja ini, mau kerja itu, kayaknya kok nggak ada passionnya gitu ya, nggak ada gregetnya gitu menurut aku. Jadi aku mutusin untuk harus cari sesuatu yang baru yang bikin aku jadi bersemangat lagi. Kan kita kalau dalam hidup tuh butuh cari motivasi lah, gimana biar kita biasa semangat lah ngelakuin pekerjaan-pekerjaan. Nah akhirnya aku mutusin untuk kerja di kantor gitu, kantoran nih, aku jadi orang kantoran. Yang tadinya aku sempat kepikiran mau sekolah lagi, tapi setelah ngobrol-ngobrol sama beberapa teman, mereka bilang nah end up-nya juga setelah kerja buat apa, nyari duit juga kan, yaudah mendingan langsung kerja aja. Oh yakin coba aja, ada beberapa sekarang kan lagi musim perusahaan-perusahaan startup gitu, coba deh masuk. Aku coba, aku apply, aku ngelamar, di interview, ada berapa proses dan lain-lain, alhamdulillah keterima. Terus mulailah kerja lingkungan baru dengan anak-anak yang usianya itu bisa setengahnya aku. Ada yang tadi ketemu satu kantor, tiba-tiba dia manggil, tante masih ingat aku nggak? Waduh ini siapa gitu kok? Nah, ini tante-tante gitu. Aku anaknya kak ini gini. Oh ya ampun gitu. Jadi ya ternyata sekantor ketemu, dan karena itu ada lingkungan yang baru dan umurannya juga udah beda ya, berarti yang harus adaptasi aku dong ya. Jadi aku harus adaptasi dengan anak-anak zaman sekarang, gimana dengan cara bergaul dengan mereka, dengan segala kegalauan ya, apalagi generasi Gen Z ini kan lumayan banyak banyak inovatif lah ya mereka ini gitu, tapi cukup rapuh juga di satu sisi. Jadi ya seru sih, orang yang suka belajar untuk hal baru gitu ya. Jadi nggak nutup kemungkinan aku jadi aku enjoy karena itu ada challenge-nya buat aku lagi. Terus aku
jadi B, aku belajar lagi, terus ada challenge-nya buat aku, mulai lagi hal baru. Jadi semuanya sih nyaman, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan dunia entertainment itu sebagai pelaku seni, ya karena kita ini kan udah puluhan tahun ya, gitu. Aku udah puluhan tahun kerja di sini, udah tahu semua perintilan dan tetek bengeknya semuanya itu udah hatam lah ya. Jadi aku ngerasanya ya semua masing-masing ada plus minusnya gitu.